Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil 'arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibikal Mustafa Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti kondisi malam hari ini. Alhamdulillah, lagi-lagi dan lagi Allah izinkan kita hadir duduk di ini majelis, di ini tempat yang mulia, yang mana Nabi mengkabarkan dalam hadis, barang siapa orang yang digerakkan hatinya menuju majelis ilmu, kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamathu qalaman wala taktuban, dudukmu sesaat di majelis ilmu, la tamathu qalaman, enggak bawa pulpen, la tamathu qalaman wala taktuban, tidak bawa buku, bahkan tidak menulis satu huruf pun, kata Nabi, pahalanya sama seperti orang yang mengkurbankan 100 ekor onta di jalan Allah. Amin. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Saking agungnya ini majelis ilmu, sampai-sampai Nabi mengatakan setiap majelis ilmu Allah kirim satu malaikat, yang malaikatnya memintakan ampun kepada orang yang duduk di majelis ilmu tersebut. Malaikat tersebut kita kenal dengan malaikat sayyarah. Tugasnya mencatat doa-doa orang yang duduk di majelis ilmu. Doa tersebut disampaikan kepada Allah dan pasti janji Allah dikabul doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita kajiannya agak berbeda, karena sekarang ngajinya ngaji tasawuf dulu. Ngaji fikihnya libur dulu. Kita sekarang pembahasannya tentang kajian ilmu tasawuf. Yang mana insyaallah
tema kali ini ada ngeri-ngeri sedap ini. Keutamaan mengingat kematian. Nanti insya Allah ini kita mengupas bagaimana kondisi kematian seseorang, bagaimana sakaratul maut tersebut, bagaimana seseorang mencapai kematian husnul khotimah atau ciri orang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Dewan Penasehat Masjid, Ketua Masjid, Wakil Ketua DKM, para pengurus jajaran yang wabil khusus para asatid dan para jamaah semua. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Kalau kita mendengar istilah tasawuf, maka agak asing di telinga. Kita kan kenal orang tasawuf itu orang yang compang-camping bajunya. Kalau orang sudah masuk ke dalam pelajaran ilmu tasawuf tidak butuh lagi kepada dunia. Kalau orang sudah menyelami daripada dunia tasawuf, orang itu meninggalkan daripada kemewahan. Padahal bukan itu tasawuf. Tasawuf yang hak itu bukan seperti itu. Itu mah tasawuf gambaran di masa lalu. Kalau sekarang bapak-bapak ba'da sholat wirid di sajadah, ba'da sholat nggak pulang dulu ke rumah. Itu bahasanya kholwat modern. Zikir itu bapak-bapak sudah disebut orang yang sedang bertasawuf. Karena orang tasawuf amaliyahnya adalah zikir. Yang kedua, orang yang bertasawuf, orang yang paling gemar membersihkan hatinya. Tazkiyatul qalbi, tazkiyatun nufus. Membersihkan hatinya. Jadi kalau bapak-bapak merasa hari itu melakukan dosa, sadar atas dosanya, lalu minta ampun kepada Allah, bapak-bapak sudah dianggap orang yang sedang mengamalkan ilmu tasawuf. Orang tasawuf juga bisa dikatakan orang-orang yang soleh. Kalau bapak-bapak sholat 5 waktu, tepat waktu, belajar tidak mencela orang lain, tidak merendahkan orang lain, bapak-bapak sedang dianggap orang-orang yang sedang mengamalkan daripada ilmu tasawuf. Nah, jadi tasawuf itu gambarannya tidak ribet. Karena orang kalau belajar tasawuf, karena yang selama ini kita tahu ya udah tasawuf itu begitu. Ya tasawuf itu ribet, harus khalwat ke atas bukit, harus masuk ke dalam goa, harus ninggalin dunia. Enggak, Pak. Saya Abu Hasan As-Sazili, mursyid thariqah Saziliyah, kudanya lebih mahal dari kuda presiden di negaranya. Kudanya. Bahkan kandang kudanya, tempat kotoran kudanya itu kandang kudanya dari emas. Mursyid thariqah, orang ahli tasawuf, tapi lebih kaya dari rajanya sendiri. Apakah tasawuf seperti itu? Ya, tasawuf seperti itu. Tasawuf tidak meninggalkan dunia. Yang ditinggalkan untuk dunia dalam hati, tapi kalau berfisik silahkan. Jadi kalau istilah orang tasawuf, kalau belajar tasawuf itu, mobil taruh aja di teras, jangan masuk ke hati. Tuh, kalau kata orang tasawuf begitu. Cincin emas, gelang emas, taruh saja di tangan, jangan masuk ke dalam hati. Itu kata orang tasawuf begitu. Harta kekayaan jabatan cukup taruh saja di pin yang ada di dadanya, jangan masuk ke dalam hati. Nah, jadi belajar tasawuf kita malam hari ini menceraikan dunia dalam hati kita. Istilahnya begitu. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan dalam kalamnya, tariqatuna musayyadatu bil kitabi was sunnati wa li'annaha mabniyatis suluki anbiya'i wal asfiya. Kalau orang sudah belajar tasawuf, tariqatuna musayyadatu bil kitabi was sunnah. Berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Nah, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tasawuf, belajar tasawuf, tapi tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka orang ini bukan bagian dari orang yang sedang mengamalkan ilmu tasawuf. Hadirin, kita malam ini akan membahas tentang bab kematian. Barangkali kita yang hadir di sini sudah ada yang berumur 80 tahun. Kira-kira ada yang 80 tahun nggak, Cung? Belum ada. 70 tahun? Belum ada. 60 tahun ke atas? Belum ada juga. Masih awet muda semua saya kira ini. Barangkali sudah ada yang berumur 80, 70, 60, 50, 40, 30 kurang atau lebih. Dari balik akil sampai detik ini semua takdir kematian kita sudah tercatat rapih di Lauhil Mahfuz. Maka bicara bab kematian ada 3 misteri di balik kematian. Pertama, kita tidak mengetahui kapan kematian itu datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mengetahui seperti apa nanti kondisi kematian kita. Dan yang ketiga, kita tidak mengetahui apakah Allah terima kematian kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka hadirin, Nabi mengatakan dalam hadis, ini kalau biasa terjadi di masyarakat, kalau biasa terjadi di tetangga-tetangga kita,
Nabi itu mengatakan kalau ada orang meninggal mendadak, kata Nabi, suka ada meninggal mendadak ya Pak. Punya tetangga, saudara, tiba-tiba meninggal mendadak. Akhirnya kita ngomong sama tetangga, perasaan malam masih sehat, pagi sudah dipanggil oleh Allah. Tuh. Kata Nabi apa? Kalau orang meninggal tidak diberikan ciri-ciri akan meninggal, ada dua kemungkinan kata Nabi. Pertama, orang tersebut tidak diberikan waktu taubat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelum semasa dia meninggal, sebelum dia meninggal sudah sering Allah kasih waktu luang untuk perbaiki dirinya, tapi dia nggak sadar. Allah lagi kasih waktu untuk taubat, tidak dia gunakan waktu taubatnya. Maka akhirnya Allah cabut ruhnya karena Allah sudah apa? Sudah memberikan waktu luang tapi tidak dimanfaatkan untuk taubat. Jadi orang ini tidak diberikan waktu dulu untuk memperbaiki diri, untuk taubat gitu Pak. Makanya bersyukur Pak kalau sebelum meninggal dikasih sakit. Kenapa? Karena sakit itu adalah kifarat dosa-dosa kita. Jadi kalau sebelum meninggal diberikan nikmat sakit dulu, itu kifarat, gugurin dosa tuh Pak. Berarti Allah pengen ini orang meninggal dalam keadaan bersih. Gitu. Nah, ini kalau dikasih nikmat sakit. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang tidak ada ciri-ciri bakal meninggal, tiba-tiba dicabut ruhnya oleh Allah, kata Nabi, ini orang mendapatkan rahmat Allah karena orang tersebut sudah dalam keadaan mutmainnah, hatinya tenang menghadap kepada Allah. Jadi Allah kasihan ngeliat hamba, aduh hamba saya soleh bener, udah saya cabut aja ruhnya. Begitu. Siapa orang-orang yang seperti itu? Para nabi, para wali, para solihin, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah, para anbiya. Itu doa-doanya sama. Doa-doanya ingin cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengkhabarkan dalam hadis, zikrul anbiya minal ibadah, wa zikrul salihin kafaratu, wa zikrul maut sodaqatu, wa zikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Zikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi adalah ibadah. Wa zikrul salihin kafaratu, mengingat orang soleh sebab turunnya ampunan Allah. Membaca manakib orang soleh, sejarah orang soleh, mengirimkan hadiah amal soleh kepada orang soleh adalah bentuk ampunan dari Allah. Wa zikrul maut shadaqatu, mengingat mati pahalanya sama seperti pahala sedekah. Wa zikrul kubur yuqarribukum minal jannah, mengingat alam kubur mendekatkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran sering kita dengar ada satu ayat yang berbunyi kullu nafsin da'iqatil maut. Setiap yang bernafas akan mencicipi kematiannya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dijelaskan al-maut jisrun yusillul habib. Kematian adalah jembatan yang dapat membuat seseorang sampai kepada kekasihnya. Jadi kalau orang sudah belajar tasawuf, ini kira-kira kita pengen nggak Pak level ibadah kita naik? Semuanya pengen. Kita pengen kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan, tapi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Nah inilah yang diamalkan, yang diajarkan oleh orang-orang yang sudah bertasawuf. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Kenapa? Karena sudah pasti. Ditakut-takutin juga sudah pasti bakal mati kita. Jadi kalau pakai mindsetnya orang bertasawuf, ya tugas kita bukan takut terhadap kematian, tapi tugasnya mempersiapkan ajal itu tiba. Nah maka hadirin, Nabi itu bilang dalam hadis, al-maut kama sya'ala. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Jadi meninggalnya seseorang tergantung daripada kebiasaannya. Kalau orang mau lihat kita nanti di akhir hayat, mau lihat bagaimana kematian kita nanti, lihat seberapa sering kita membasahkan lisan dengan zikir, tahmid, tahlil, takbir. Kalau kita ingin lihat kematian kita nanti di akhir hayat akan baik atau tidak, lihat seberapa sering kita melakukan taat atau maksiat. Itulah kondisi kematian kita di akhir hayat kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah sebuah kepastian. Nabi itu mengkhabarkan dalam hadis, jadikan dunia sebagai tempat tinggal, jangan jadikan dunia sebagai tempat yang akan kita tinggalkan. Jadi Nabi itu dulu mengkhabarkan, kalau dalam hadis menceritakan kepada para sahabat, kalau hidup di dunia harus memposisikan diri menjadi musafir, cuma numpang lewat aja. Jangan
mengabadikan diri, mengabdikan diri untuk dunia. Karena sudah pasti umur umat Nabi Muhammad nggak jauh seperti umatnya seperti Rasulullah wafat atau lebih. Jadi kalau ada umat Nabi wafatnya tidak sama seperti umur Nabi, itu dikasih kelebihan tuh Pak. Nah itu dikasih bonus. Itu bagaimana caranya kita memanfaatkan sisa umur kita. Jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang kalau sudah kematian itu datang tidak takut. Siapa itu? Itulah mereka para wali-wali Allah. Nabi mengatakan dalam hadis waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awliya Allah la yamutu wa innama yantakiluna min daril ila daril ukhra." Sesungguhnya para wali Allah, mereka itu tidak mati, namun mereka hanyalah berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Nah, jadi kalau orang soleh, para nabi, para rasul, para wali, itu kalau mereka wafat, jasadnya saja yang mati, ruhnya tetap hidup. Nah, maka dijelaskan ibadallah, dijelaskan dalam satu pendapat ulama, kalau orang soleh meninggal, dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini sering kita kaji di sini Pak, kita fikih. Disyarah lagi oleh ulama, kadang Syekh Abi Bakar bin Syatwan, nama kitabnya I'anatut Talibin. Itu beliau berpendapat, setiap malam ruh orang beriman diberikan kebebasan oleh Allah untuk kembali ke depan rumahnya. Waduh. Setiap malam Mbak, ruh orang beriman, kata Syekh Abi Bakar bin Syatwan, dibebaskan oleh Allah kembali ke depan rumahnya. Nah, kenapa kok bisa kembali? Ya orang soleh, orang beriman. Nah, dalam kitab Ar-Ruh karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, ini ada kitab namanya Ar-Ruh, spesifik membahas tentang bab ruh. Bagaimana kondisi sesudah mati, bagaimana kondisi orang ketika mati, aktivitasnya apa saja, namanya kitabnya Ar-Ruh. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau orang sudah meninggal ada 3 kondisinya. Pertama, para wali, para nabi, para solihin, kalau dia meninggal, ruhnya diberikan kebebasan oleh Allah seperti burung yang keluar dari sangkarnya bebas. Maka kadang kita sering dengar kisah ada wali sudah wafat, tapi kadang ada beberapa orang masih sering bertemu dengan fisiknya atau sering dimimpikan oleh wali tersebut. Nah, itu kata Nabi, para wali-wali Allah itu tidak wafat, cuman berpindah dimensi saja. Yang kedua, orang-orang beriman yang iman kepada Allah ketika sudah wafat, jasadnya Allah dudukkan di depan makamnya. Di atas makamnya dia duduk tuh Pak. Nunggu anak cucu keturunannya ziarah kepada orang beriman tersebut. Yang ketiga, ahli maksiat. Ahli maksiat hidupnya sengsara sebab maksiat, ketika meninggal ruhnya dicengkram oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemana-mana. Nah, maka kalau kita ingin tahu kondisi kita mati itu seperti apa sih? Ingat ketika kita tidur. Kata ulama, tidur itu setengah daripada kematian. Tidur gambaran setengah daripada kematian. Kenapa? Ternyata kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, ketika kita tidur, ruh kita dipegang oleh Allah, Pak. Ruh kita dipegang oleh Allah. Kita bangun, dibalikin lagi sama Allah ruh kita. Tidur lagi, dipegang lagi ruhnya sama Allah. Bangun lagi, dikembalikan lagi ruh masuk ke dalam jasad. Itulah gambaran kematian. Maka para ulama itu menganjurkan, kalau belajar mengingat kematian, belajarlah ketika tidur, sebelum tidur mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Nabi mengatakan, barang siapa yang wafat, dakhalal jannah, dia masuk surga, sebelum dia meninggalnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu ulama ahli tasawuf ngajarin, sebelum tidur usahakan meratapi nasib seakan-akan barangkali malam ini adalah tidur terakhir saya. Nah, itu kata ulama ahli tasawuf tuh. Maka ketika kita berpikir kalau malam ini adalah tidur terakhir saya, kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita, ruh kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi ruh itu ada 3 Pak. Kalau sudah meninggal nggak masuk surga. Kalau ruh orang beriman itu. Tapi masuk alam barzah, diberikan nikmat surga dan diberikan siksa neraka. Gitu. Jadi kapan masuk neraka, masuk surga? Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, nunggu kiamat dulu, disidang dulu, di timbangan mizan, baru bisa masuk neraka dan surga. Tapi orang-orang yang soleh bisa mencicipi nikmatnya surga di alam kubur. Dan ahli maksiat
bisa merasakan siksanya neraka di alam kubur. Kalau bahasa kitanya sudah di DP-in duluan bersama Allah di alam kubur, udah dirasain duluan tuh. Belum masuk surga, tapi nikmatnya udah dikasih. Belum masuk neraka, tapi siksanya udah diberikan. Nah, begitu. Maka kata Al-Imam Abi Bakar bin Syata, setiap malam ruh orang beriman diberikan kebebasan oleh Allah kembali ke depan rumahnya. Ini terlebih banyak perbedaan pendapat, terlebih banyak yang setuju atau tidak. Saya hanya menyampaikan pendapat Syekh Abi Bakar bin Syata. Kata beliau, setiap malam ruh orang beriman diberikan kebebasan oleh Allah kembali ke depan rumahnya seraya memberikan nasihat kepada anak cucu yang dia tinggalkan dengan nada sedih 100 kali. Jadi ternyata kalau kita pernah ditinggal istri kita pernah ditinggal orang tua kita, pernah ditinggal anak kita, pernah ditinggal daripada orang yang satu rumah dengan kita, setiap malam ruhnya dikembalikan oleh Allah. Dan ada pendapat katanya setiap orang beriman itu ruhnya dikembalikan malam Jumat. Ada pendapatnya seperti itu. Kalau Syekh Abi Bakar bin Syata punya pendapat setiap malam dikasih kebebasan balik ke rumahnya. Seraya berkata dengan nada sedih, wahai ahli rumahku, wahai orang-orang yang menggunakan pakaianku, wahai orang-orang yang mencicipi harta-hartaku, wahai orang-orang yang mencicipi harta-hartaku, tidaklah kalian ingat kepada kami? Tidaklah kalian mengirimkan hadiah amal-amal soleh kalian kepada kami? Kami berada dalam benteng yang kokoh, ambillah pelajaran dari kami. Jadi ternyata orang yang sudah meninggal memberikan nasihat kepada orang yang hidup. Saya tanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak ila ruhi kepada orang yang sudah meninggal, khususan ila ruhi, yakin sampai atau tidak? Yakin sampai atau tidak? Sampai kan? Keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib hukumnya meyakini setiap amal orang yang hidup dapat memberikan manfaat kepada orang yang sudah wafat. Wajib, Pak. Logikanya begini, logikanya. Nih, ini kita belajar ilmu logika, ilmu mantik. Bapak-bapak sering isi pulsa nggak? Isi pulsa, datang ke konter, itu pulsanya tiba-tiba masuk tapi tidak berfisik. Kita bisa yakin, Pak, sama ciptaan manusia. Mesin pulsa 50.000, masuk itu pulsa ke HP kita, tidak ada wujud fisiknya. Lantas kenapa kita ragu atas rahmatnya Allah mengirimkan hadiah amal soleh kepada orang yang hidup kepada orang yang mati, kok kita bisa nggak yakin? Bahkan kita bisa meyakini nggak sampai, itu bagaimana logikanya itu? Bagaimana itu pikirannya itu? Nah, inilah pentingnya kita belajar daripada ilmu agar kita luas cara berpikir kita. Sehingga ketika orang-orang sudah wafat, dalam kitab Ar-Ruh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dijelaskan dalam satu hadis kalau mayit yang sedang dibopong ini mayitnya orang soleh. Nah, ini dalam kitab Ar-Ruh Pak dijelaskan. Nanti kalau sakaratul maut datang, itu kata Imam Ibnu Qayyim, kita nggak sadar kalau mati itu datang kepada kita. Bawaannya seperti mimpi aja. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika nanti jasad kita, biasanya kalau orang meninggal diapain dulu, Pak? Dimandikan terlebih dahulu. Jasad kita dimandikan nih, Pak, karena ruhnya sudah keluar, ruh kita menyaksi, jasadnya dimandikan, ruh kita mengatakan kepada Allah, ya Rob, aku sedang bermimpi ya Allah. Gak yakin kita kalau kita sudah mati, Pak. Bawaannya kayak mimpi aja. Selesai dimandikan biasa diapain, Pak? Dikafanin. Ketika jasad dikafani, ruh menyaksi jasadnya dikafani. Jadi ruh kita nonton jasad kita dikafani, Pak. Itu kata orang yang sudah meninggal, ya Rob, aku sedang bermimpi ya Allah. Masih belum sadar tuh, Pak. Kalau kita nanti meninggal belum sadar. Serasa-rasa seperti mimpi aja. Selesai dikafani biasa diapain, Pak? Dihantar ke masjid mushola terdekat untuk disolatkan. Jasad kita disolatkan, ruh kita menyaksi, jasadnya disolatkan, ruh kita mengatakan, aku sedang bermimpi ya Allah. Masih belum sadar. Selesai disolatkan, biasanya diapain, Pak? Masukkan dalam keranda, dibopong ke pemakaman untuk dikuburkan. Jasadnya dibopong ke pemakaman untuk dikuburkan, ruhnya masih menyaksi, jasadnya dibopong ke pemakaman, ruhnya mengatakan, aku sedang bermimpi ya Allah. Masih merasa mimpi itu, Pak. Saking gak percayanya.
Sampailah di depan makam kita, Pak, 2 kali 1 meter. Dibuka keranda kita pelan-pelan, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Dibopong, digotong mayat kita masuk ke liang lahat. Ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah, ditancapkan batu nisan di atasnya. Ruh masih menyaksi, jasadnya dikubur, ruh masih mengatakan, aku sedang bermimpi ya Allah. Nah, baru nih. Di akhir-akhir ketika orang bertakziah mulai pergi ninggalin si ahli kubur tersebut, kata Nabi dalam hadis, si ahli kubur masih mendengar 7 langkah suara terompah sendal orang yang bertakziah di atas kuburnya meninggalkan si ahli kubur tersebut. Jadi nanti kita ketika sudah di jasadnya, sudah dikubur kaku di bawah tanah, itu suara sendal 7 langkah kaki ninggalin kita masih kedengeran, Pak. Tak, 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 tak. Masih kedengeran jelas sama si mayit. Barulah si mayit itu sadar kalau dia benar-benar sudah mati. Fa idza matu intabahu. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan, manusia semuanya tertidur ketika hidup, manusia semuanya terlena. Mereka akan bangun ketika mereka mati. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, nanti ruh itu menjerit-jerit memanggil orang yang dia kenal. Kita kenal sama siapa di dunia, Pak? Istri, sama suami, sama anak, sama tetangga, sama sahabat. Kita panggil nama-nama mereka. Wahai istriku, wahai anakku, wahai anak cucu keturunanku, wahai sahabat kerabatku, aku ada di mana ini? Apakah ada yang menjawab? Ternyata tidak. Kepada siapa jeritan ahli kubur diperdengarkan? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ilal hayawan wal malaikah, kepada hewan dan malaikat. Jadi hewan itu, coba lihat hewan, Pak. Ada nggak di kuburan hewan? Rata-rata hewan itu jarang ada di kuburan. Kenapa? Karena hewan merasa terganggu dengan gemuruh suara teriakan ahli kubur. Yang kedua malaikat. Malaikat mah memang tugasnya begitu, terdengar aja teriakan ahli kubur. Jadi teriakan ahli kubur terdengar oleh bangsa hewan dan malaikat. Pernah satu waktu di zaman salaf, ada seorang ulama naik kuda. Ketika naik kuda melewati satu pemakaman. Tiba-tiba kudanya jingkrak-jingkrak seperti kuda yang ketakutan. Ketika ulama tersebut sadar, oh ternyata ini kuda mendengar gemuruh jeritan siksa ahli kubur. Makanya kudanya ketakutan. Nah, itu. Nah maka barulah di situ. Terakhir kita menjerit memanggil nama Allah, ya Rob, ya Rob, bangunkan hamba sebentar saja ya Rob. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, dalam kitab Fadhailul Amal, kalau si mayit ini soleh, kata Nabi, kalau si mayit ini soleh, ketika jasadnya dibopong ke pemakaman, ini kalau orang soleh itu ruhnya berteriak dengan nada yang bahagia, nada yang gembira. Kalau orangnya soleh itu meninggal, ya Rob, asrihli ila baiti, ya Rob, asrihli ila baiti. Segerakan aku ke rumahku, segerakan aku ke rumahku. Farhan, asyhadu farhan. Bahagia, aku bahagia. Kenapa si mayit ini bahagia para hadirin? Karena ternyata Allah perlihatkan tempat kembalinya raudhah min riyadil jinan. Taman di antara taman-taman surga. Jadi nanti kalau kita soleh, Pak, kalau amal kita cukup, dosa-dosa kita sedikit, amal kita cukup, ditakdirkan oleh Allah wafat, husnul khotimah, itu kita jingkrak-jingkrak tuh ruhnya. Bergemuruh meminta, ya Allah buru-buru dah kuburin saya pengen masuk teman-teman surga. Itu kata orang soleh. Bagaimana kalau orang ahli maksiat? Kalau ahli maksiat ketika jasadnya dibopong ke pemakaman, kalau yang menggendong jasadnya, yang menggendong kerandanya adalah anaknya, itu si ruh ahli maksiat berteriak, wahai anakku yang menggendong jasadku, tolong berhenti nak. Tidak didengar, tidak dijawab. Kalau yang menggendong jasadnya adalah anaknya, adalah tetangganya, sahabatnya, dia teriak juga, wahai tetanggaku yang membopong jasadku, tolong berhenti. Fa'aina tadhabun. Dibawa kemana aku pergi? Apakah ada artinya Pak teriakan tersebut? Demi Allah tidak ada. Tidak ada makna, tidak ada artinya. Jutaan kali teriakan orang yang sudah keluar ruhnya dari jasadnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang sudah meninggalkan kita, biasanya yang tertinggal apa? Amalnya. Orang itu kalau meninggal, Pak, yang tertinggal apa? Entah kebaikan atau keburukannya. Dalam hadis dijelaskan, kalau orang sudah meninggal,
Maka dalam fikih biasanya perempuan itu dimakruhkan ikut ke pemakaman. Perempuan dimakruhkan ikut ke pemakaman karena biasanya perempuan suka meratapi mayat secara berlebihan. Suka nangis lah, apa misalnya merobek-robek bajunya biasanya, atau nangis yang berlebihan biasanya. Itu ada sebagian ulama berpendapat makruh, nggak boleh perempuan atau istrinya si mayit ikut misalnya. Kalau sekiranya tidak bisa mengontrol tangisannya. Kenapa? Karena memperlambat nikmat si mayit tersebut ada di alam kubur. Jadi terjeda tuh si mayit. Kalau ada teriakan, bahkan bisa mendatangkan laknat bagi si ahli kubur kalau teriakan orang-orang ahli keluarganya masih bergemuruh di atas kuburnya. Juga dijelaskan dalam satu riwayat, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau nanti kita wafat ibadah Allah, amal kita semua putus, Pak. Putus, sudah nggak bisa beramal lagi, orang sudah meninggal. Tapi kata Nabi, masih ada harapan amal-amal kita tetap nyambung. Yang amal seperti apa yang masih nyambung ini? Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kata Nabi, apabila anak cucu Adam itu wafat, putus. Seluruh amalnya putus. Nggak bisa beramal lagi. Ruh sudah keluar dari jasad. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatin, sedekah jariah. Barangkali uang yang kita gunakan untuk beli karpet ini, Pak, ini uang yang kelak akan tidak terputus amalnya ketika amal-amal kita sudah habis. Barangkali uang yang kita pakai untuk patungan, beli semen, beli keramik, beli kaca, bayar air dan lain sebagainya untuk keperluan masjid ini, itulah amal yang tidak terputus sampai hari kiamat. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Kalau kita sampaikan ilmu kepada orang lain, atau orang ngamalin, kita meninggal, itu ilmu akan terus menjadi amal soleh yang tidak terputus ila yaumil kiamah. Coba Pak, hari ini saya ngaji kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, nama kitabnya Tanqihul Qaul. Barangkali beliau sudah wafat ratusan puluhan tahun yang lalu, tapi namanya harum dikenal. Namanya harum dikenal, amalnya panjang. Kenapa? Hari ini kita ngaji kitabnya. Itulah hebatnya orang soleh, itulah hebatnya orang kalau ilmunya nafi, manfaat, dan diamalkan lagi, dipelajari lagi oleh orang lain. Kita kenal Imam Al-Ghazali, Pak, ulama ahli tasawuf, wafat ratusan tahun yang lalu, tapi namanya tetap hidup dalam karangan-karangan kitabnya. Kita kenal para ulama-ulama yang sudah wafat, jasadnya sudah terkujur, kaku di bawah tanah. Tapi barangkali kita tidak pernah lupa dengan jasa-jasanya. Guru-guru kita mengajarkan alif bata kepada kita, mengajarkan nahu sorof kepada kita, mengajarkan ilmu-ilmu yang dasar-dasar dalam beragama kepada kita. Itu ilmu yang nafi, tidak akan putus sampai hari kiamat. Yang kedua, awaladin salihah yada'u lahu, dan doa anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka hadirin, dalam kitab Daqaiqil Akbar dijelaskan, nanti ketika kita disidang, di timbangan mizan disidang, kita dipanggil di hadapan Allah, ada 2 malaikat menyaksikan kita. Allah nanya, hei semua orang-orang yang beriman, siapa yang pernah dizolimin nama ini orang? Coba datang ke sini. Itu kita sendiri, itu datang tuh Pak, nanti orang-orang yang kita zolimin, yang pernah kita ambil haknya, yang pernah kita hina, yang pernah kita zolimin, yang pernah kita jahatin. Saya ya Allah, saya ya Allah. Diambil amal-amal soleh kita. Udah ambil amal solehnya, diambil. Ambil amal solehnya, diambil. Sampai kita tidak punya amal soleh, Pak. Amal kita kosong. La ilaha illallah. Diambil tuh Pak, hasil ibadah kita sama orang yang pernah kita jahatin di dunia. Tapi kata malaikat, wahai fulan, tenang saja. Masih ada amal ibadahmu, nyisa 1 lagi. Kita bingung, wahai malaikat, ini kan sudah habis amal saya. Masih ada. Apa, wahai malaikat? Ketika engkau hidup di dunia,
hitung umrah di hadapan Allah. Dulu engkau haji, ternyata kuota hajinya kelamaan, diselak sama yang puroda, gitu kan? Engkau nggak keumuran, engkau dihitung haji di hadapan Allah. Engkau dulu gigih, udah nyiapin, pengen sholat tahajud, ternyata nggak kesampaian sholat tahajud. Setiap malam engkau dihitung sholat tahajud di hadapan Allah. Engkau dulu capek-capek baca Quran, ingin jadi hafiz Quran, nggak kesampaian, mati dalam keadaan dilabeli ahli Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata amal-amal kita nanti yang paling tersisa terakhir adalah amal niat-niat kita dalam ibadah. Maka Nabi itu bilang dalam hadis, an-niyat khairum minal amal. Niat lebih baik daripada amal. Kenapa? Bisa jadi ketika niatnya sudah benar, pas beramal kecampur riya, rusak tuh Pak, nggak dapat pahala apa-apa. Tapi bisa jadi selama ini kalau kita belajar niat, ya Allah, niat pengen istiqomah sholat. Walaupun ternyata sholatnya nggak istiqomah, tapi niatnya benar, pengen niat istiqomah. Itu yang dicatat, dihitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nanti di akhir ketika kita wafat, ini ada satu hadis dalam kitab Fadailul Amal karangan Syekh Maulana Ilyas Al-Khandalawi. Syekh Maulana Ilyas Al-Khandalawi ini adalah ulama, kitabnya namanya Fadailul Amal, rujukannya Jamaah Tabligh. Di situ ada satu hadis menjelaskan ketika nanti kita wafat, Allah masukkan ruh kembali ke dalam jasad kita. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal, para hadirin, para jamaah, itu ruh dimasukkan lagi ke dalam jasad. Kita diberikan nikmat oleh Allah untuk hidup di alam kubur sepersekian detik, sepersekian menit. Jadi Allah pengen mempertontonkan kepada hamba-hambanya. Nanti hidup lagi di kubur. Allah pengen liatin ke kita kalau alam barzah itu ada. Alam kubur itu nyata. Ketika ruh itu dikembalikan oleh Allah, masuk ke dalam jasad, kata Al-Imam Maulana Ilyas Al-Khandalawi, nanti jasad kita tercengang karena ruh masuk ke dalam jasad sudah lama tuh. Ruh kalau sudah berpisah dengan jasad, kita biasa merem, kita membuka kedua kelopak mata kita cari, tidak ada cahaya satu titik pun kecuali kegelapan dan kegelapan yang menyelimuti alam kubur. Lantas kita mulai sadar kalau ruh sudah masuk ke dalam jasad, kita gerak-gerakan Pak badan kita. Kita gerakkan sikut kita menyenggol daripada papan. Kita gerakkan kepala kita menyundul tanah. Kita gerakkan kaki kita menyenggol daripada tanah. Barulah kata Nabi, si mayit minta hanya satu kepada Allah. Jadi mayit ketika diberikan nikmat hidup di alam kubur, cuma satu permintaannya di hadapan Allah. Apa kata si mayit? Ya Rabb, fayajlisu yasma'u aina yaqulu dauni usalli. Ya Rabb, bangunkan hamba sebentar saja, hamba ingin sholat. Gak minta yang lain-lain Pak. Walaupun ada hadis-hadis yang lain, si mayit minta biar sedekah, biar beramal-amal yang lain. Tapi saya kutip hadis ini, terus si mayit menjerit di hadapan Allah, Ya Rabb, fayajlisu yasma'u aina yaqulu dauni usalli. Ya Rabb, bangunkan hamba sebentar saja, hamba ingin sholat, hamba ingin sholat, hamba ingin sholat. Ada artinya nggak teriakan tersebut Pak? Demi Allah tidak ada artinya teriakan si mayit tersebut kalau ruh sudah keluar dari jasadnya. Baik, itu tadi beberapa hadis. Sekarang kita bicara bagaimana kondisi alam ruh, alam barzah. Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, para hadirin, menerangkan bagaimana kondisi kematian nanti. Nah, ini saya bawa kitab terjemahnya. Nanti bapak-bapak cari kalau mau belajar tentang ruh, bapak-bapak cari banyak di media, di toko-toko online. Nama kitabnya Ar-Ruh. Ini terjemah. Nama kitabnya Ar-Ruh, membahas tentang peristiwa-peristiwa sesudah kematian. Dijelaskan di sini ibadah Allah, bagaimana kondisi ketika ruh itu dicabut. Nah, bagaimana kondisi ketika ruh dicabut? Tadi saya sudah jelaskan seperti tidak mimpi. Dalam pendapat yang lain dijelaskan, kalau orang soleh, ruhnya dicabut, itu seperti mencabut karet di tumpukan tepung. Kalau karet Pak ada karet di tumpukan tepung. Ngambil ringan atau berat? Ringan orang. Tepung ada karet, nggak berat. Saking nikmatnya. Bahkan ada beberapa pendapat riwayat, saking orang soleh, para nabi, para wali pengen buru-buru dicabut ruhnya oleh Allah,
Itu malaikat maut belum datang, ruhnya sudah keluar duluan, Pak. Ada riwayat seperti itu. Para nabi, para wali pengen buru-buru dicabut bertemu dengan Allah, itu ruhnya sudah keluar duluan. Saking lembutnya. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan ruh itu keluar seperti air yang mengalir. Gak ada yang nahan. Mengalir aja udah enteng di situ. Tapi kalau ahli maksiat meninggal itu seperti paku karat yang dicabut dari pohon yang tua. Wow, kira-kira susah apa gampang tuh Pak nyabutnya, Pak? Kalau pakai martil kudu digitu-gituin dulu tuh, Pak. Digoyang-goyang dulu tuh kalau pakai martil. Begitulah kondisi ahli maksiat ketika ruhnya dicabut. Maka dalam Islam haram, umat Nabi Muhammad nih haram melihara melihara jin itu khodam. Gak boleh. Kenapa? Kalau dulu zaman Nabi Musa dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan jin. Karena jinnya sendiri umat Nabi Musa. Dulu. Umat Nabi Musa. Tapi kalau masuk bagian umat Nabi Muhammad diharamkan menyuruh jin, apalagi memelihara daripada jin. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidul Ibadah. Umat Nabi Muhammad haram memerintah jin. Kenapa? Karena kalau umat Nabi Muhammad merintah jin, tuh kerjain sih itu. Biasanya dia minta apa, Pak? Minta apa tuh biasanya? Malak balik begitu. Saya minta sesajen lah begitu. Sehingga jatuh ke dalam kesyirikan. Maka umat Nabi Muhammad nggak boleh, Pak, melihara khodam. Ada ruh di luar dari ruh yang lain. Nggak boleh. Itu yang menyebabkan seorang matinya lama. Nah, biasanya begini. Ruh itu dalam ilmu tasawuf ada 3, Pak. Ada kita sebut dengan ruh jasmaniyah. Ini jasad bisa gerak nih, Pak. Ini jasad bisa gerak, kita gerak-gerakin. Ini ada ruh namanya jasmaniyah. Yang kedua, ada ruh namanya ruh ruhaniyah. Jasad bisa bergerak, kalau nggak ada ruhaninya, tidak bisa gerak. Yang ketiga, ada nanti ada nanti ruh yang kalau kita meninggal menghadap kepada Allah, namanya ruh sultaniyah. Tuh. Jadi dalam tubuh kita itu ruh ada 3. Ruh ada 3. Ada ruh jasmaniyah, ada ruh ruhiyah, ada ruh sultaniyah. Ruh jasmani, jasad bisa bergerak, ada ruhnya. Dalam jasad ada ruh, namanya ruh ruhiyah. Bisa bergerak, ada ruhnya juga. Nanti yang menghadap kepada Allah namanya ruh sultaniyah. Maka kalau ditanya, kata Imam Ibnu Qayyim, yang nanti mendapatkan siksa kubur, jasad atau ruh? Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, yang dapat siksa kubur adalah ruh. Kenapa? Jasad tidak dibebankan mendapatkan siksa. Hanya dipertontonkan saja kepada orang yang masih hidup kalau jasadnya kena siksa. Jadi yang dibebankan dosa itu ruh, Pak. Kita dalam penciptaan umat manusia, dalam Al-Quran kita kan ditiupkan ruh oleh Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruh. Allah tiupkan ruh masuk ke dalam jasad kita. Ketika jasad kita ditiupkan ruh, itu ruh dalam keadaan bersih. Jadi Allah nurunin kita dengan jasad beserta ruhnya bersih. Maka kata Allah, balik lagi kepadaku, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, aku ridho. Kamu ridho kepada kematian dan aku ridho kepadamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Harus balik dalam keadaan tenang. Maksudnya apa? Kalau kita ditiup ruh sama Allah dalam keadaan bersih, balik ke Allah, ruhnya kudu dalam keadaan bersih juga. Begitu. Maka kalau orang-orang soleh itu, Pak, ini kata Imam Ibnu Qayyim, orang soleh kalau mau meninggal, malaikat maut sungkan nyabut nyawanya, Pak. Ke Rasulullah dulu kan malaikat maut salam dulu. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ke Nabi. Ke para wali, salam dulu malaikat maut, Pak. Assalamualaikum ya ahlul jannah. Salam sejahtera kepada ahli surga. Itu salam dulu, saking beradabnya malaikat maut kepada orang soleh. Kepada para wali. Gitu kan. Nah, ketika ruh keluar dari jasad, itu sama malaikat disambut tuh, Pak. Kalau orangnya soleh, amalnya cukup. Dalam Al-Quran dijelaskan, malaikat maut itu mengatakan kepada orang soleh tersebut yang meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dikasih tenang dulu tuh sama malaikat maut. Udah tenang, jiwanya sudah tenang.
Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan sesuatu yang ridho. Allah, kita ridho dicabut nyawanya, Allah ridho sama kematian kita tuh. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kurang lebih bahasanya, ayo sini kumpul sama hamba-hambaku yang ada di surga nih. Teman-temannya udah nunggu di surga semuanya. Dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi begitu indahnya Pak, kalau orang sudah soleh itu Pak, meninggal. Aduh, itu sesuatu yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, saking nikmatnya kematian. Jadi menakutkan kematian itu hanya bagi orang yang berdosa saja. Jadi kalau belajar tasawuf, meninggal itu udah meninggal, udah pasti tinggal nyiapin amal aja tuh. Kalau orang mindsetnya bertasawuf gitu tuh Pak. Nah, maka nanti kata ulama, menukil hadis Nabi, nanti di alam kubur, kalau kita mau dikubur nanti di alam barzah, di alam kubur kita itu kubur kita luas dan kubur kita tidak hawanya tidak panas. Kalau bahasa saya begini, nanti di kubur kita ada AC, bahasa saya begitu. Ada AC kenapa? Allah kasih nikmat dingin di alam kubur tuh Pak. Dan kubur kita luas. Kepada siapa? Kubur yang nikmat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang sering memudahkan urusan orang lain. Nah, di sini ada yang punya warung, Pak? Ada yang punya warung di sini? Kalau punya warung, ada tetangga datang, Pak Haji beli beras. Sekilo berapa harganya? 12.000. Kasih 2 kilo, Bu. Kasih 2 kilo. Ini memudahkan orang lain. Gitu kan. Kasih aja 2 kilo. Kalau cek orang Sunda, mas sanajan warungna tutup, gue kan bayar lah, yang penting masuk surga lah. Gitu kan? Kalau ada tetangga beli kopi, Pak Haji kopi berapa sekilo? Sekopi sekilo 7.000, sih ada duit 3.000, kasih 3 kilo Bu. Biarin. Kata biar apa? Biar kubur itu luas. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ini maksudnya kita gampang memudahkan urusan orang lain, maksudnya begitu. Atau repot cenah. Kieu tuai mah bangkrut orang cenah. La ilaha illallah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang lain diantaranya dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menjelaskan apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui ziarah orang yang hidup. Bu, waduh ibu 3 doang ya. Bapak-bapak masih ada ini? Pak, kita biasa kalau ziarah suka ngapain Pak? Ngucap apa? Ngucap salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Baca salam kepada ahli kubur. Ternyata usut punya usut, kata Nabi, orang yang sudah meninggal mendengar salamnya orang yang masih hidup. Bukan hanya mendengar, ruhnya Allah kembalikan masuk ke dalam jasad, suruh jawab salam orang yang masih hidup. Jadi hebatnya Rahman Rahimnya Allah, kita masih hidup, salam kepada orang yang sudah meninggal, orang meninggal dengar salam kita, disuruh jawab lagi salam kita Pak. Assalamualaikum ya ahlu kubur, kata itu mayat. Waalaikumsalam. Alhamdulillahnya nggak kedengeran Pak. Pak, halo. Saya jamin Pak, coba ziarah nih Pak, kedengeran dia jawab salam Pak. Bu, saya jamin nggak ziarah lagi, saya jamin. 100% saya jamin trauma lewat TPU, tempat pemakaman umum. Assalamualaikum ya ahli kubur, tuh kata orang yang di ahli kubur. Waalaikumsalam, udah lama di sini. Waduh, kira-kira repot apa enggak Pak begitu Pak? Repot, repot begitu, jangan dah. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Allah tidak perdengarkan suara ahli kubur, tapi ahli kubur diperdengarkan suara orang yang masih hidup. Jawab salam kepada ahli kubur. Ahli kubur bilang waalaikumsalam. Bahkan kata Nabi dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, kalau anak cucunya ziarah kepada orang yang sudah wafat, itu kata Nabi si ahli kubur tahu siapa yang ziarah. Ahli kubur tahu. Ketika nanti ada kita misalnya meninggal, saya deh, kalau kasih contoh yang lain nggak sopan Pak. Kalau saya takut tersinggung kasih contoh yang lain. Saya deh yang meninggal. Anggaplah saya meninggal. Pak Ketua DKM ziarah ke makam saya. Assalamualaikum Ustaz Adli ahli kubur. Allahumma firlahu warahmu wa'afini wa'afu'an Allahumma firlaha dan lain sebagainya. Saya tahu, oh yang datang
Pak Ketua DKM Nurul Falah. Tahu saya, Bu. Tahu saya, Pak. Kata Nabi begitu. Oh, jam segini datangnya. Hari ini jam segini. Masya Allah, orangnya masih ada. Tahu. Tuh, Pak. Bahkan tahu sangat detail. Namanya siapa, cucunya kah, tetangganya kah, sahabatnya kah. Tahu ahli kubur itu. Makanya kalau hidup jangan maksiat, Pak. Nanti kalau ahli maksiat meninggal, tukang catur meninggal, diziarahin sama tukang catur lagi. Oh, assalamualaikum. Waduh, teman gue main catur datang nih katanya gitu. Nah, jangan begitu. Mudah-mudahan kita diziarahi oleh orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahu, Pak, itu kita ketika mengucapkan salam. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, apakah yang sudah meninggal bisa bertemu dengan yang hidup? Nah, ini pertanyaan yang dalam. Apakah yang mati bisa bertemu ruhnya dengan yang hidup? Bisa. Kapan? Di dalam mimpi. Di dalam mimpi, Pak. Nabi mah nggak mimpi. Nabi mah Isra Mi'raj. Jaga, nggak tidur. Nabi Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj ketemu dengan siapa, Pak? Nabi-nabi yang sudah wafat ketemu Nabi. Tuh dalilnya. Kalau yang hidup bisa bertemu dengan yang mati, Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu bertemu dengan nabi-nabi yang sudah wafat. Ruh dengan ruh. Gitu. Tapi kalau kita, makomnya beda. Kita bukan nabi, Pak. Kita mah cuma lewat mimpi. Kadang didatengin sama guru. Kadang didatengin sama orang tua yang sudah wafat. Kadang didatangi oleh sahabat. Itu. Kita bisa bertemu ternyata. Ruh dengan ruh. Nah, kalau orang, nih Pak, mau tahu nggak Pak, ciri orang itu orang soleh? Ciri orang itu wali Allah. Orang kalau sudah meninggal, kita mau lihat makom dia seorang wali Allah, orang soleh atau tidak. Lihat apakah dia bisa datang ke mimpi kita. Itu kata ulama ahli tasawuf. Kalau dia bisa datang ke mimpi kita, ini orang-orang soleh. Makomnya salihin, orang soleh. Atau wali min awliyaillah. Dia adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wali-wali Allah, Pak, kalau sudah meninggal masih bisa membimbing murid-muridnya yang hidup. Tuh, kalau wali-wali Allah. Beda cerita, Pak. Kalau misalnya ada, biasa kalau cerita-cerita zaman dulu, ini baru meninggal 2 hari, saya lihat penampakannya, Ustadz. Ini orang bener apa kagak? Ah, bukan. Itu namanya korin, Pak. Setiap jasad kita ditempelkan korin oleh Allah. Setiap kita, perorangan ditempelkan korin oleh Allah. Korin itu apa sih? Sebangsa makhluk yang kalau kita baik, amal kita baik, dia jadi makhluk yang baik. Kalau kita buruk, dia jadi makhluk yang buruk. Korin itu, Pak. Jadi kalau melihat tetangga meninggal, keluarga meninggal, penampakan wujudnya sama percis. Itu bukan orang tersebut. Itu adalah korin. Wujud yang sama selama dia hidup. Itu dari bangsa jin, korin itu Pak namanya. Menyerupai percis sama. Ya, menyerupai percis sama. Nah, apakah ruh orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu, berkunjung dan mengingat? Bisa ternyata, Pak. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, kalau kita sering kumpul duduk bareng nih Pak, nanti di alam ruh, di alam barzah, di akhirat kumpul duduk bareng lagi Pak. Amin. Pak, kata Nabi SAW dalam hadis, arwahud junudun mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok. Faman ta'arrafa minha i'tilafa wa ma tanakara minha ikhtilafa. Siapa yang saling mengenal di dunia bakal kumpul lagi di akhirat. Siapa yang tidak saling mengenal akan berpisah. Ternyata kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah menukil dari beberapa hadis Nabi SAW. Anggap saya sudah meninggal, Pak. Ini contoh lagi nih saya. Kalau contohnya orang lain repot. Ada yang mau saya jadiin contoh nggak nih? Hah? Contoh saya meninggal. Saya meninggal. Teman saya nyusul, Ustadz Haikal. Nah, ini biar nggak tersinggung yang lain. Teman saya sendiri aja dah. Ustadz Haikal meninggal. Saya bertemu di alam ruh. Bercengkrama saling bertukar informasi, Pak. Bercengkrama saling bertukar informasi. Menanyakan kepada tetangga teman yang masih hidup. Nah, saya ngomong ke Ustadz Haikal, Masya Allah nyusul juga Ustadz Haikal gitu kan. Bagaimana kabarnya Pak RT kita? Masih ada apa enggak? Oh masih, dia masih sibuk main gaple katanya. Begitu kan.
Bertukar informasi, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Bagaimana Pak Ketua DKM kita masih ada, masih istiqomah menghidupkan masjid. Allah masih butuh sama dia, masih lama meninggal itu orang, kata begitu. Bertukar informasi. Begitulah kondisi orang yang meninggal bertemu dengan orang yang meninggal. Saling bertukar informasi. Tuh Pak. Jadi kalau kita meninggal, jangan galau Pak. Kalau kita meninggal bawa amal, nanti tetangga ketemu lagi, udah tenang aja Pak. Jangan galau kalau kita meninggal amalnya cukup, husnul khatimah, ketemu lagi sama orang-orang saleh. Jangan galau kalau kita meninggal, kalau kita yakin meninggalnya dalam keadaan baik, insya Allah dipertemukan kembali oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, dalam ruang lingkup kita menjadi seorang hamba, kita 3 kali hidup, 3 kali mati. Gimana maksudnya tuh? Selama kita hidup, kita 1 kali Pak meninggalnya. Tapi kalau diruntut dari awal penciptaan kita sampai hari kiamat, sampai masuk surga, kita 3 kali hidup, 3 kali mati. Contoh, kata Imam Ibnu Qayyim begini. Kita tadinya ada, tadinya tiada, lalu diadakan oleh Allah. Tadinya kita belum ada, ditiadakan. Itu kan kita hidup Pak. Hidup yang pertama. Hidup di alam dunia itu mati pertama kita. Tuh. Hidup di alam dunia, mati pertama kita. Dihidupkan lagi oleh Allah nanti di hari kiamat, dihisap semua di timbangan mizan, selesai, dimatikan lagi oleh Allah. Lalu dihidupkan lagi ketika di surga. Nah, jadi runtutan semuanya kita selama jadi hamba Allah, bukan selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia 1 kali aja kita meninggal. Selama kita jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita 3 kali hidup, 3 kali mati. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbul pertanyaan, ruh ataukah badan yang mati? Nah, ini kan biasanya ini nanti yang ke surga tuh ruh apa jasad ya, katanya begitu kan. Nah, ini ada 2 pendapat di kalangan ulama, para hadirin. Kalau nanti siksa kubur hanya diperuntukkan kepada jasad, sedangkan ruh tidak mendapatkan siksa. Ada pendapat yang kedua, ruh dan jasad disiksa oleh Allah. Lantas, kalau kita nanti masuk surga, ruh ataukah jasad saja yang masuk? Nah, dijelaskan kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, kalau kita sudah wafat, hanya ruh saja yang dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saya kira pentingnya mengingat bab kematian. Ini belum beres semua ya Pak, biar seru nanti episode selanjutnya. Karena bab kematian ini panjang Pak. Panjang gitu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cirinya, terakhir para hadirin, ciri orang tersebut